Hai Omovers, balik lagi bersama saya di channel Om Mama O Papa, sebuah kisah nyata. Omovers, episode Om Mama O Papa kali ini datang dari seorang perempuan, sebut saja namanya Farah. Farah ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Nah, sejak kecil sampai dia beranjak dewasa, Farah ini tuh selalu merasa dibeda-bedakan dari kakak-kakaknya yang lain sama ayah dan juga ibu tirinya. Kira-kira kenapa ya? Lanjut tonton terus, kita lanjut bahas ceritanya. Jadi Farah ini tuh mulai merasa dia dibedakan sama kakak-kakaknya yang lain itu gara-gara setiap ayahnya ini tuh pulang dinas dari luar kota atau dari suatu negara, ayahnya ini tuh selalu beliin oleh-oleh kan tuh untuk kelima anak dan juga istrinya ini. Tapi Farah ini tuh kadang-kadang gak dapet sama sekali oleh-oleh atau bingkisan dari ayahnya. Dimana semakin dia besar, Farah tuh semakin mengerti, kok aku dibedakan ya dari kakakku yang lain. Atau bahkan kalaupun Farah dikasih, misalkan ayahnya pulang dari suatu kota, terus kemudian dia ngasih oleh-oleh ke anak-anaknya, Farah ini tuh selalu dapet yang paling jelek, paling biasa aja gitu loh, ketimbang kakak-kakaknya yang lain. Nah, dari antara keempat kakak-kakaknya ini, Farah ini tuh ngerasa connect sama salah satu kakaknya dia yang kakak tertuanya, sebut saja namanya Kak Ika. Kak Ika ini tuh baik banget sama Farah. Dia bahkan kalau misalkan ayahnya ini mulai nggak adil nih sama Farah, dia membagi oleh-oleh yang ayahnya bawa buat dia itu ke Farah karena dia merasa, oh adikku ini juga pantas kok dapat oleh-oleh dari ayahnya. Nah, singkat cerita, ibunya Farah dan juga ayahnya Farah ini sudah lumayan lama bercerai. Kemudian ayahnya Farah ini memilih untuk menikah lagi dan juga ibunya Farah lebih memilih untuk tetap sendiri sambil mengurus Farah. Jadi usut punya usut, alasan perceraiannya ibunya Farah dan juga ayahnya Farah ini karena ayahnya Farah ini nggak bisa memberikan nafkah batin untuk ibunya Farah. Jadi ibunya Farah ini berselingkuh dengan malah kekasihnya dan kemudian lahirlah Farah. Wow, jadi udah kelihatan dong hilalnya nih kenapa ayahnya bisa membeda-bedakan Farah dari anak-anaknya yang lain. Karena Farah ini ternyata bukan anak kandung dari ayahnya. Setelah Farah ini beranjak dewasa, dia mulai mencari tahu dong alasan perceraian antara ibunya dan juga ayahnya ini. Karena diliputi rasa, kok aku dibeda-bedain terus sih sama ayahku, aku kayak bukan anak kandungnya. Kemudian juga ibu tirinya Farah ini yang judes banget sama si Farah ini loh, kayak kelihatan banget lah kalau misalkan si ibu tirinya itu tuh nggak suka sama sekali sama Farah. Pas liburan sekolah itu, Farah nginep lah pergi ke rumah tantenya ini, sebut aja namanya Tante Lina deh. Jadi Farah nginep di rumah Tante Lina sama ibunya nih, berkunjung lah mereka. Nah, ibunya ini tuh lagi ngobrol sama Tante Lina ini. Tapi mereka nggak tahu kalau misalkan di balik tembok itu ada si Farah lagi ngedengerin. Farah ini lagi baca buku lah awalnya. Terus nggak sengaja ngedenger obrolan antara tantenya ini sama ibunya ini. Jadi tantenya ini kurang lebih ngomong pakai bahasa daerah yang Farah sendiri juga sedikit-sedikit paham. Nah, dari situ Farah mulai mencari tahu. Jadi kurang lebih obrolannya kayak gini. Tadi aku ketemu si Toto loh. Terus ibunya bilang, Toto? Siapa Toto? Itu loh, bapaknya si Farah. Dari situ Farah terkejut banget, Omovers. Farah langsung kayak shock. Maksudnya apa nih? Kok bapaknya si Farah? Dari situ Farah mulai mencari tahu lebih dalam lagi. Ketika liburan sekolah berikutnya, Farah ini tuh main lagi ke rumah budenya dengan tujuan untuk mencari tahu maksud obrolan dari budenya ini, tantenya ini dan juga ibunya. Jadi dia mencari tahu, dia menggali pelan-pelan sampai di titik di mana dia bilang,
waktu aku liburan kemarin ke rumah Bude, aku denger loh pembicaraan Bude sama ibu yang bilang soal Pak Toto ini. Terus Budenya terkejut. Hah, kok bisa tahu nih anak gitu loh. Terus ya udah kan, si Budenya tuh terpaksa akhirnya untuk menceritakan kejadian sebenarnya bahwa Farah ini bukan anak kandung bapaknya. Ya udah kan, terus Farah udah nggak terlalu terkejut lagi karena dia udah menduga dari obrolan yang awalnya itu. Terus dia langsung berpikir, oh pantesan selama ini tuh dia dibedain sama kakak-kakaknya yang lain. Terus dia mulai mencari tahu lah, dia bertanya sama ibunya, kok bisa sih Bu dia ngobrol sama ibunya kayak gitu. Terus ya udah dia menemukan jawaban, kemudian dia pulanglah ke rumahnya, dia tinggal sama ayahnya dan juga kakak-kakaknya dan juga ibu tirinya ini. Dia pulang ke rumah ayahnya, kemudian dia udah ngerasa ayahnya tuh kayak udah nggak sama lagi kayak yang dia sebelum dia tahu kalau ayahnya itu bukan ayah kandungnya. Jadi dia udah ngerasa, udah beda, orang yang selama ini dia anggap sebagai ayahnya, orang yang selama ini dia anggap sebagai panutan sosok ayahnya itu dia gitu loh. Tapi ternyata bukan ayah kandungnya. Kemudian Farah ini mulai bertanya-tanya, jadi aku sebenarnya nih buat apa masih diurus sama ayah kayak gitu loh. Terus kemudian singkat cerita, si Farah ini tuh tinggallah sama ibunya karena memang hak asuhnya Farah masih jatuh ke tangan ibunya karena Farah itu masih di bawah umur. Sedangkan kakaknya yang lainnya ini, keempat kakaknya ini udah bebas mau milih mau tinggal sama ayahnya atau mau tinggal sama ibunya, udah bebas lah mereka milih. Ada 2 orang kakaknya itu lebih milih tinggal sama ibunya dan sisanya itu sama ayahnya. Kemudian singkat cerita lagi nih Omovers, ternyata istri dari ayahnya ini yang which is itu ibu tirinya si Farah itu mengalami sakit udah lama. Istrinya si ayahnya ini tuh ibu tirinya Farah, sebut aja deh namanya Bu Tati. Kita sebut aja namanya Bu Tati. Si Bu Tati ini tuh sakit udah lama. Jadi Ibu Tati ini mengalami gagal ginjal. Sehingga yang membuat si Bu Tati ini tuh harus bolak-balik ke rumah sakit untuk cuci darah. Nah dari situlah ayahnya Farah mulai minta tolong sama ibunya. Dia ceritain lah kondisinya istrinya ini yang lagi drop, yang lagi pokoknya yang lagi sakit parah lah, udah nggak tahu lagi mau diapain karena memang udah bener-bener parah gitu loh. Udah beberapa minggu itu tuh dirawat di ruang ICU gitu loh. Si bapak ayahnya Farah ini cerita lah ke si mantan istrinya ini. Terus mantan istrinya tuh ngerasa iba gitu, ngerasa kasihan karena mungkin di dalam hati mantan istrinya ini tuh masih ada menyimpan gitu loh rasa penyesalan, rasa rasa bersalah kalau misalkan dia tuh udah mengkhianati ayahnya si Farah ini. Kemudian dia mintalah kelima anaknya ini tuh untuk cek kesehatan, dimana cek kesehatan tersebut tuh bertujuan mau dilihat nih mana yang ginjalnya cocok sama si ibu tirinya ini. Awalnya tuh pada nolak semua, awalnya pada nggak mau sama sekali, apaan sih dia kan orang lain gitu loh. Terus si Farah nih yang paling, karena dia merasa dia tuh paling dibenci, paling disebelin, paling diperlakukan gak adil dari kecil sama ayah dan juga ibu tirinya ini, dia tuh nolak abis-abisan. Di saat kakaknya yang lain tuh udah mulai, ya udah deh kita ikut aja tes kesehatannya, kita ikut aja tesnya, toh belum tentu cocok gitu hasilnya, toh belum tentu match sama ginjal punya si ibu tirinya ini. Ya udah tuh setelah diusut terus kemudian dicek satu persatu, gak ada yang cocok sama sekali. Sisa Farah nih sendirian. Kemudian ibunya minta lah. Ibu kandungnya si Farah nih minta sama si Farah. Nduk, ayo kita cek ginjal kamu. Siapa tahu ginjal kamu ini cocok sama Bu Tati. Kalau jadi Farah sih ya aku ya. Kayak, males banget deh. Bisa merasakan tuh posisinya jadi Farah tuh kayak gimana. Kayak gue dari kecil udah diperlakukan beda, udah dijudesin, udah digalakin, terus enak-enak kalau minta ginjal gue.
Itu kan risikonya besar banget ya Om First dengan ginjal diambil, apalagi sama orang yang selama ini tuh benci sama kita gitu loh. Padahal kita tuh ngerasa nggak punya masalah apa-apa sama orang itu. Parah banget deh. Terus kemudian si Farah ini terus-terusan menolak sampai kakaknya si Mbak Ika ini bujuk. Ayolah dek, kita cek aja. Toh yang lain juga udah cek. Belum tentu juga hasilnya tuh sama. Belum tentu hasilnya cocok sama ginjalnya Bu Tati. Ya udah dari situ Farah, oke, kita cek aja. Toh belum tentu sama kan. Akhirnya dia mendengarkan omongan kakaknya si Kak Ika ini. Begitu dicek hasilnya, dereng, ternyata Farah ini adalah satu-satunya orang yang cocok untuk ginjalnya Bu Tati. Di antara ribuan, ratusan, miliaran orang di dunia ini, kemudian dari keempat anak anak tirinya yang lain, Farah yang selama ini Bu Tati benci, Bu Tati perlakukan beda, ayahnya perlakukan beda, ternyata justru satu-satunya kunci buat Bu Tati ini sembuh. Udah nih, Farah tahu kan tuh kalau misalkan ginjalnya dia cocok sama punya Bu Tati nih, sehingga dia harus mendonorkan salah satu ginjalnya buat Bu Tati, otomatis dia nolak lah, mana mau dia. Orang tadinya aja yang pas pengecekan kesehatan buat ngecek ginjalnya sama apa enggak, cocok apa enggak, itu Farah nggak mau kan. Paksalah dia, dimintain tolong, udah dibujuk sama ayahnya, udah dibujuk sama kakak-kakaknya, sama ibunya, tetap jawabannya enggak sama sekali. Berminggu-minggu Farah dibujuk sama ibunya, sama kakaknya, enggak ada. Ayahnya juga sering telepon buat nanyain, jadinya gimana? Farah mau berubah pikiran atau enggak? Jadi ayahnya, lu udah nyakitin anak lu loh ini, walaupun bukan anak kandung lu juga, lu udah ngebeda-bedain dia, ngerasa buat dia tuh, kok gue jadi gak layak di dunia ini gara-gara gue dibedain sama ayah gue gitu loh. Buat nelfon terus minta deketin Farah karena ada maunya buat selamatin istrinya itu. Udahlah nih, si ibunya ini akhirnya nyoba buat yang terakhir kalinya dia ngobrol empat mata sama si Farah. Ibunya bilang gini, kalau misalkan ibunya ini yang lagi ada di posisi Bu Tati, terus ternyata ada orang lain yang ginjalnya tuh cocok sama ibunya, dan dia gak mau sama sekali mendonorkan ginjalnya buat ibunya, apa yang akan dilakukan Farah? Sontak dia langsung ngejawab dalam hatinya, ya gue bakal marah lah. Apa-apaan tuh alasannya kayak gitu tuh, gue juga bakal bayar. Tapi Farah gak mengeluarkan kata-kata sedikit pun karena dalam dirinya dia tuh masih menolak untuk mendonorkan ginjalnya itu buat si Bu Tati ini, si ibu tirinya ini. Ya udah itu. Kemudian langkah terakhir yang diambil oleh ibu kandungnya Farah adalah ibunya bilang gini sambil nangis sama Farah. Farah, dulu ibu pernah salah sama bapak kamu, dan itu adalah penyesalan terberat seumur hidup ibu sampai sekarang. Kamu lahir itu adalah salahnya ibu, bukan salah kamu ataupun ayah kamu ataupun Bu Tati. Itu adalah kesalahan ibu. Jadi orang yang pantas kamu benci adalah ibu, bukan yang lain. Di situ Farah nangis kejar, dia ngobrol dari hati ke hati sama ibunya. Kemudian dia luluh. Akhirnya dia mau buat mendonorkan ginjalnya buat si Bu Tati ini. Ibunya langsung ngabarin dong ke si ayahnya, halo, si Farah ini udah mau nih buat donorin ginjalnya buat Bu Tati. Ya udah itu. Kemudian Farah bilang sama ayahnya, aku ngelakuin ini bukan buat ayah, bukan buat kakak ataupun buat Bu Tati, tapi karena ibu. Diceritain deh tuh, ibu punya penyesalan terbesar sama ayah, punya kesalahan yang gak bisa termaafkan lah, intinya kayak gitu. Kemudian ayahnya luluh.
sedikit-sedikit dulu tuh tembok-tembok yang selama ini ada di antara si Farah sama ayahnya ini tuh mulai runtuh satu-satu. Terus kemudian saat operasi mulai mau berjalan, si ayahnya ini tiba-tiba nyamperin Farah sebelum Farah dibius. Ayahnya ngusap-ngusap rambutnya Farah, terus cium keningnya Farah sambil bilang, "Terima kasih ya nak." Farah ngerasa, wow, aku dari kecil gak pernah diperlakukan sespesial ini sama ayah. Walaupun dia udah pernah bilang nih sama ayahnya, "Aku tahu siapa bapakku yang sebenarnya dan aku tahu ayah bukan ayah kandung aku. Tapi yang aku tahu dari kecil, ayah itu adalah ayah aku dan gak ada yang lain." Kemudian dari situ Farah mulai ngerasa, ini saatnya pertolongan Tuhan emang benar-benar ajaib buat Bu Tati dan juga buat pemulihan keluarganya Farah. Jadi dari situ hubungan Farah dan juga ayahnya ini tuh makin membaik, Omovers. Kemudian selesai operasi, walaupun si Bu Tatinya ini masih harus terus-terusan mengonsumsi obat sepanjang hidupnya karena buat nyocokin antara ginjalnya Farah yang ada dalam tubuhnya dia dengan tubuhnya si Bu Tati ini. Ya udah tuh, si Farah juga hubungannya makin baik sama ayah dan juga ibunya. Dia maafin, pokoknya dia legowo lah sama semua kesalahan ayahnya dan ibunya ini. Ayahnya juga udah legowo sama kesalahan-kesalahan ibunya, ya udahlah yang berlalu biarlah berlalu kayak gitu, Omovers. Kemudian si Farah ini tuh mulai ngerasa, oh jadi ini ya maksud Tuhan, maksud Allah buat hidup aku. Setiap hari dia selalu sholat, dia selalu bawa doanya dia, tolong bukain pintu maaf buat ayahku dalam diriku. Jadi Farah ini tuh ternyata belum lega sepenuhnya, Omovers. Jadi belum sepenuhnya maafin ayahnya, maafin ibu tirinya atas kesalahan-kesalahan yang udah mereka lakuin. Walaupun hubungan mereka tuh udah lumayan baik gitu loh hitungannya. Tapi Farah ini belum sepenuhnya kayak mengikhlaskan itu. Makanya setiap dia sholat, dia selalu doa, dia bilang, tolong bantu dia buat ikhlasin semua yang udah terjadi, buat maju ke depan, buat ya udah kita jalanin hidup yang sekarang kayak gitu, buat memaafkan lebih sungguh. Nah itu dia, Omovers, episode kali ini tentang seorang anak haram yang dibenci sama ayahnya dan ibu tirinya. Kalau dari kisah ini sih aku dapat simpulin ya, si Farah ini tuh hebat banget tau. Si Farah ini bisa berusaha mau memaafkan ibunya yang jelas-jelas sumber dia dibenci sama ayahnya dan juga ibu tirinya ini. Tapi dia mau, oh ya udah, itu kan masa lalu, karena kan dia juga nggak tahu apa-apa, dia juga nggak minta dilahirin di dunia ini kan. Kemudian dia juga berusaha buat mengampuni, buat mengikhlaskan semua yang udah terjadi, berusaha banget dia walaupun sampai sekarang mungkin belum bisa sepenuhnya buat ikhlas, tapi dia masih mau berusaha buat memaafkan si ibu tirinya dan juga si ayahnya ini. Farah, kamu hebat banget. Dan juga mungkin pesannya ini adalah buat ibunya ini bisa menerangkan sama si keluarganya ini kalau misalkan itu tuh bukan salahnya Farah, karena bukan kemauannya Farah untuk dilahirkan ke dunia ini, tapi karena memang pure kesalahan ibunya. Dan kenapa harus Farah yang menanggung gitu loh. Oke, Omovers, sekian kisah Oma mau Papa pada kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.